Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Abang Kores. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami hormati dan sayangi serta host andalan kita Akhina Sadle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asap rokok. Aman. Ini aromaterapi Gurunda. Jadi TikTok nggak ngerti dia. Iya, aman. Benar. Everything is underwear. Yam. Bang, gimana kabar Bang? Udah lama Bang nggak masuk ke sini. Sibuk ya, lelah dan tampan seperti biasa. Aku mencoba ini berbagi slot gitu biar sama yang lain dulu aja. Karena kebetulan seminggu kemarin persiapan kajian bersama Ustadz Wafi yang alhamdulillah berjalan lancar gitu laporannya ketua pembina kami sama Aki Sadli. Siap Bang. Wah, mantap Bang. Nah ini aku tuh ini kapan ya menghandle eventnya untuk Gurunda kita tercinta ini kapan gitu loh. Ayo Bang, silakan. Aduh ya, banyak kan. Intinya Ikhwan ya, aku kasih tahu Yayasan Apologet Islam Indonesia akan ada momentum, adakan sebuah event akbar ya yang melibatkan semua kewilayahan, di mana tahun depan akan ada safari dakwah Gurunda Zuma ke Indonesia. Itu ya, itu yang kami janjikan. Insya Allah itu kami janjikan. Yes. Tadi katanya ke Indonesia, emang Bang Zuma lagi nggak di Indonesia ya? Enggak, kan Gurunda di Makassar mulu mencolknya. Jadi nanti ada ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan gitu-gitu. Oh gitu. Mohon doanya teman-teman. Iya. Semoga gitu. Bang Zuma berani naik pesawat sih. Amin, Allahumma amin. Aku ada teman. Sama itu ya. Oh, kirain nge-lag. Enggak lah, suaramu baik deh. Taps. Oh ya, malam ini tuh ada ini juga Gurunda, rapat untuk tanggal 25 ya. Jadinya kita nyari alternatif. Aku belum bisa kesana karena ini live-nya belum beres, live recording. Iya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin, Allahumma amin. Host yang DM mau syahadat gimana? Malam ini jadi? Nggak ada kabar Bang. Cuman tadi siang aja. Tapi setelah itu saya DM. Terus saya kan minta nomor WA-nya, nggak dikirimkan. Terus saya DM juga nggak ada infonya. Ya udah. Mungkin siapa nama akunnya? NU. Iya Bang. Oh. Pernah kemarin dia alhamdulillah komen di sini, komen di bawah. Terus saya bilang silakan naik, tapi dia nggak request kayak gitu kan. Saya bilang oh mungkin ngeprank itu teman-teman, nggak usah digubris. Setelah itu ternyata dia DM saya, Bang saya itu serius Bang. Ya kenapa nggak di request dari tadi? Gue bilang gitu. Terus mungkin dia baru pakai TikTok mungkin. Iya betul Bang. Tapi sampai hari ini juga nggak ada infonya. Kalau dia tadi siang ada, tapi setelah itu nggak ada lagi. Oh mungkin gini ternyata babi masih enak gitu. Belum bisa ditinggalkan ya. Pak Duka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, live recordingnya masih 30 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru nanti aku meluncur. Belum ada live banget aku, Pak Duka. Wah. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan kirim permintaan untuk naik ya. Atau komen ini Gurunda. Aku Kristen. Ayo itu request yang taritung. Christian Princess Gurunda. Emosi. Remuk mentalnya tadi siang dialog. Kodong. Kasihan kodong. Kemasian kodong. Sok bawa Allah
apa ya? Topiknya kan kehidupan sorga ya. Ya aku cuma ngajak berpikir aja. Ya udah kita pakai logika aja. Mana sih yang logis? Mengawini bidadari atau mengawini Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Sensei? Apa itu? Wih, kecubung. Buset lah. Wih, ada sapir, ada kecubung, ada jamrud, ada fosfor, ada Ruby, delima. Ya teman-teman yang mau order cincinnya Bang Juma silahkan WA saya, link WA ada di bio profil. Itu cepet dikepret nggak balik lagi bentuk mukanya itu. Kenapa bisa kayak gitu deh? Ya itu loh bulat-bulat sama gurunda juga ahli karate. Opak, bulat dia bolong. Siapa tuh? Cepet Christian Princess. Oh itu iya. Itu ini apa? Itu ditanyain tuh akhirnya plus. Ya teman-teman yang mau order cincinnya Bang Zuma silahkan WA saya, link WA ada di bio profil. Harga cincinnya satu cincin itu Rp5.000. Nenekmu kiper. Ini batunya ini dari Taman Eden semua ini. Buset. Batunya dapat, tamannya anyut ya guruna ya zaman Noah. Iya, Itu betul. batu yang ini Sensei, batu yang di jari tengah yang paling terakhir itu batu apa Sensei yang di sini? Kalimaya. Yang paling bawah Bukan. Sensei itu tuh. Yang paling bawah itu loh. Yang paling bawah nggak ada ringnya Sensei. Baru nge. Yang nggak ada ringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dong update perkembangan dong, update perkembangan. Apa namanya? Terkait buku kita udah selesai dicetak loh, tinggal dikirim-kirim ke netizen semua. Ya Ikhwan, alhamdulillah Sadwafi ngirim foto hasil produknya. Itu udah tinggal kirim, bukunya udah jadi. Itu bau buku banget itu. Ada logo apinya lagi di pojok kanan atas. Beautiful. Iya. Di situ kan saya juga kasih kata pengantar nih. Itu Ikhwan ya. Itu dibaca berulang kali kata pengantarnya Gurunda Ikhwan. Sampai nanti bertemu tatap muka ya tahun depan. Stay tune. Iya. Makanya teman-teman sekalian, saatnya kemudian sahabat untuk pesan buku di API, ya siapakah sebenarnya pemilik daripada tanah Palestina gitu ya. Jadi teman-teman, thank you. Oh bisa. Thank you. Allahu Akbar. Masya Allah. Hostnya mana ini? Pakai cincin emang kayak gitu ya Bang ya? Sekali banyak Iya. pakainya. Kalau hari Selasa biasanya gini, langsung ke kantor gini biasa. Karena Fungsinya gitu Bang. hari Selasa kan hari sidak, toh? Jadi kalau ada misalnya staf yang kurang bagus cara duduknya, langsung dikasih oleh-oleh ini, kedebuk, gitu. Bang, boleh nggak, siapa yang beli parfum dapat hadiah cincinnya Bang Juma satu? Nenekmu kiper. Atau yang pesan parfum sebanyak 5 dapat cincin 2. Sensei, Ayo loh Bang, sekali-sekali untuk lagi latihan Sensei, masih kaku Sensei. Bang Marpaung masih kaku, jadi masih gini, belum bisa gini Sensei. Batunya bagus-bagus, ya iyalah, pasti dong. Ini batu sogokan semua ini. Mau jadi pejabat ini harus setor batu dulu. Ayo teman-teman Kristen, silakan dikirim permintaan kalau ingin berdiskusi.
Mereka nggak naik karena kita open cam kali Gurunda ya. Takut Oh kita iya mereka. kita iya udah kita tutup udah. Tutup aja. Gemeter mereka kayaknya. Nah nih udah ditutup kamera nih. Ayo naik sini ayo. Teman-teman muslim yang ingin naik, mohon maaf sekali. Jangan terlalu banyak kirim permintaan ya teman-teman. Karena kalau aku klik ini, yang Karena mereka sudah sambung, tutup. aku langsung like guys. Oke, siapa Dewa nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naruto coy. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, Ya bang, mau nanya nih, Waalaikumsalam bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ada temen mau nikah sama orang Kristen. Gimana caranya saya untuk mencegahnya bang? Loh, kok mencegah, suruh lah dia jadi mualaf. Cuman aja lu. Enggak, dia mau nikah sama orang Kristen. Ya orang Kristennya yang dijadikan Islam. Cuman sih? Dia nggak mau bang. Ini udah saya nasehatin berkali-kali, tetap dia mau ngotot mau jadi murtadin. Enggak, kawan lu cowok apa cewek? Mau murtad, Cewek, temennya mau cewek. murtad. Iya, temen saya cewek. Oh, Ya udah samperin. Ini kan kita live lama nih, samperin. Terus kasih HP-nya Akhi ke dia, kita dialog di sini. Ah jauh bang, saya di Jakarta, dia di Lampung. walah. Oh. Iya. Teman lu atau siapa lu tuh? Ya udah, Teman kasih linknya, suruh masuk ke sini. Di ini aja dibujuk-bujuk aja supaya naik dialog. Bang Dewa yang nikahin ceweknya. Mau tanya nyembah manusia, waduh nyembah, susah. Udah dari kemarin saya WA saya apa udah nggak dibalas-balas lagi. Oh iya bingung. udah tuh, udah kena Perjuangkan. rudal. Ya mau cuman ya? Iya bang, dia orang Lampung mau nikah sama orang Medan. Oh, jadi nikahnya kapan? Rencananya tanggal 23 sebelum Natal katanya. Waduh, udah rencana mau nih, udah siapin semua artinya dong. Jadi gini bang, kita kan sering teleponan, chattingan. Dia baru ngomong 2 hari yang lalu bang, kalau saya tuh mau nikah, mau pindah agama. Saya kaget. Salah lu artinya nggak mau nikahin dia. Coba lu nikahin dia, beres dong. Saya udah punya istri bang. Coba aja gitu. Nggak jadi. Iya. Ya udah terakhirnya ini aja bilangnya selamat menyembah Tuhan yang ada kelaminnya gitu. Ada ekornya. Oh, salam perpisahannya gitu aja. Yang penting kewajiban kita sebagai umat muslim udah melarang, udah menasehati ya bang ya. Iya. Ya udah bang, itu aja bang. Terima kasih dan selamat malam. Orang tuanya Iya. gimana Dewa? Orang tuanya Gimana? gimana kasih? Orang tuanya masih dan memperbolehkan. Oh, ya udahlah. Mau gimana lagi? Ya udah bang, saya izin turun. Ya, ini gara-gara Sally nih nggak mau. Coba Sally sama dia. Oke Bang Dewa, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat Assalamualaikum malam, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo Oten, ini dari tadi malam, dari kemarin 2 hari yang lalu nggak ada Oten nih. Orang tuanya support ini. Iya, Ya udah, dia nggak bingung apa-apa. orang tuanya. Kalau orang tuanya udah support, apalagi cerita. Oh. Oke teman-teman, kita jualan baju lagi sambil nunggu Oten. Benar, silakan Bang, dibuka. Ya, ini masih banyak ya sisa baju. Kalau teman-teman nggak beli, nggak bisa tidur aku, karena barang di kamarku penuh seperti ini teman-teman. Ya, Coba deh. silakan. Sahabat-sahabat silakan dipesan. Belum lagi di mobil, tanya sama si Kores, mobilku udah jadi apa sekarang? Mobilnya itu kayak gudang pecel Ikhwan. Mobilnya sih itu banyak Bergoni-goni. perabotan. Aku nebeng ya sama bini ya. Bini aku ngelipet-lipet badannya naik mobil. Oke Silakan lah, diorder teman-teman. udah cukup. Gitu aja Bang. Gimana nanti orang mau beli? Kasih Iya, di tahu DM aja. harganya. Nggak masalah. Nah, teman-teman Lagi DM lemas nih. aku. Aku tambahin ya, Bang. Teman-teman DM nih Bang Dokter Akal nih. Nanti cara pesannya langsung DM aja. Untuk harganya berapa Bang?
Kaos 100 yang 120, panjang 130. Yang hoodie 220 dan kita ada buat ini yang baru nih. Baru siap jahit. Ada kamis. Sekarang Tunggu. Mamanya anak-anak ada di bawah katanya ya. Iya guru dari tadi. Kakak ipar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Nggak lihat saya. Assalamualaikum. Naiklah Ibu Peri sekali-sekali. Ibu Peri. Ini baju gamis, kaos. Dinda Julius, banyak ada beberapa yang ingin pesan tapi dia tanya pesan di Jakarta ke siapa gitu. Ke saya langsung sih. Kontaknya bisa disebut aja coba. Oh ya udah WA aja ya. Pakai spasi. Tunggu. Bang, Ini ada yang nggak mau bikin link WA aja kayak saya di bio profil, jadi teman-teman memudahkan mereka untuk langsung ke WA-nya gitu. Oh betul juga ya. Kok goblok kali Bang. si Kores. Atau abang pakai Loh. nggak ada keranjang kuning? Itu dia, aku pun nggak pandai. Aduh, harus dijadikan akun bisnis dulu bang. Betul juga. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau kontak bisa juga langsung ke WA. Catat ya, catat. 0813 6480 Pakai spasi kayaknya dek. spasi 1520. Saya ulangi ya. 0813 plus 6480 plus 1520. Oke. Sip. Mantap. Yang mau nanya silakan. Kores lu nggak jualan? Enggak. Akhi Sadli sama Gurunda, aku nanti ikut closing ya. Abis live recordingnya ini 5 menitan lagi. Kenapa dek? Iya, ini kan aku abis live dari jam 8 tadi. Nge-live-in ini rekaman Gurunda. Oh siap. Tapi sekarang Oten makin langka Gurunda gara-gara si siapa itu merajuk mereka. Gara-gara. Gara-gara Uti lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bang, Ya, Mana? Bu Nirifa. 3 tempat untuk Oten. Monggo. Iya, 3 tempat untuk hotel ini. Dan untuk Nirifa yang mau pesan rendang silahkan diorder teman-teman. Ya, buat Oten, silakan nanti hadiri acara tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Ya, kita undang Oten. Ada nasi bungkus pakai rendang lengkuas. Gimana cara ju Oten supaya masuk lagi nih? Oh, kita bully Bang Zuma yuk. Kalau kita bully Bang Zuma, Oten naik ke sini. Yang dibahas aja kesesatannya. Oke. Julius biasanya jago narasi dia. Enggak, aku lagi blank gara-gara kamarku udah kayak kapal pecah. Jadi gini, kita bahas ini aja. Kita bahas masalah pernyataan Elia yang kontroversi, di mana Yesus dengan Isa apakah sama atau tidak, di mana banyak sekali pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Elia goblok, sorry. Ya, mengatakan Elia goblok, dan sekarang Laskar Polikarpus. Siapa salah satunya? Banyak nih, perlu kita putar. Iya dong, putarkan. Oke, kita putarin. Aku Oke, banyak ya. Salah satunya Mel Atok, Muriwali. Terus ada beberapa. Tunggu. Oten GO blok itu bukan gara-gara Isa dan Yesus, Jul. Kau jangan ngada-ngada. Enggak, maksudnya gini, banyak sekali orang-orang yang ngatain Elia tuh nggak ada ilmunya. Terus pendeta-pendeta ini jadi diserbu sama Laskar Polikarpus nih, diserbu mereka. Ya, ini dengar ini. Assalamualaikum Kak De. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral, diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Biasanya mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh,
Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee ke siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ini ngulang ya, He? Ternyata laki-laki yang diwawancara. Oh, dia di gereja dia ngomong. Nama Elia. Jangan diulang, Jul. Apakah Isa Al-Masih itu Yesus? Pertentangan terjadi. Ada yang bukan. Ya. Yang lagi viral, anak muda nama Elia Miron. Seorang anak muda apologet umur 19 tahun. Dia bilang bukan, kalau saya beda dengan dia. Kalau saya bilang iya. Yesus itu Isa Al-Masih. Ya, ini Melatok. Tunggu, mana lagi videonya? Susah nyari coy. Itu bukan Alasannya Melatok apa? ya? Dia nyamain tuh alasannya apa? Iya, memang Dia- sama. Dia bertentangan sama Kores itu, Melatok. Ya, tunggu, mana sih Esra Soru nih? Aduh, udah ketimpa-timpa videonya. Pokoknya banyak lah pendeta-pendeta yang udah bilangin Elia itu harus belajar lah. Ya, masih muda mending belajar daripada buat statement yang menjadi polemik. Emang Isa itu sama dengan Yesus Kristus, Bang? Tergantung Petra, kalau yang digantung bukan. Nah, betul. Sebelum digantung masih sama, setelah digantung jadi beda mereka. Yang satu jadi rengginang soalnya. Ya karena Yesus bisa merubah mukanya. Dia kan bisa melakukan mujizat. Jadi nggak mungkin dia yang digantung. Karena Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung makhluk, Petra. Tapi ini akhirnya berhasil juga kita Ini standby. Ini aku mau close. Tunggu dikit ya. Tunggu, akhirnya kita dapat pancingan. Ya, tunggu. Kita pegang ya setelah digantung berubah ya sejarahnya. Coba dulu. Tunggu. 10 detik. Diam. Gini. Tunggu, diam dulu. Pada hari yang ke-8 disunat. Iya, diam dulu, woi. Kan Nabi Isa itu disunat. Iya. Cek 1 2. Ya. Yesus Kristus kan disunat pada hari yang ke-8. Cek. Tolong Ya, tunjuk. dengan demikian berakhir sudah ya pembubukan kita kepada Haleludah dan ombus ya. Ombus ini salah satu yang di ini Ikhwan, yang dibangga-banggakan oleh Haled. Cuma remuk-remuk juga mentalnya depan Kores gitu kan. Dia mau bahas Al-Quran, penyesat, jedar kita balikan penyesatan itu ada dalam kitab suci mereka sendiri, kebingungan. Hale juga banyak takia Korintus ngomong sana ngomong sini, ujung-ujungnya sakit hati juga karena memang dalam Islam jelas Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak ada satupun yang mampu menggapai wujudnya sampai nanti diizinkan di akhirat gitu. Karena kalau ada Tuhan bentuknya ada kelaminnya, ya itu berhala Hale, terima kenyataannya. Dan ujung-ujungnya apa? Emosi tadi kan. Jadi endingnya gitu ya, halenya emosi. Karena dia nggak terima segala narasi dan argumen dari tim Muslim, Christian Immanuel sama YDA Kores Kris, nggak bisa dibantah sama sekali. Dan dia pun nggak ada waktu untuk membelokkan topik. Jadi selamat datang di kebenaran, wahai Taritung perang hujat. Lu kalau pengen dialog ya, menang lawan Muslim, mualaf itu. Lu kalau mualaf dialog sama gua atau sama Gurunda menang gitu. Tapi kalau lu masih terhitung menyembah Tuhan yang mempunyai kelamin ya susah, kalah terus bre. Kalah terus. Jadi itu kebenaran yang ada. Oke. Ya itu aja lah paling yang bisa aku sampaikan. Ikhwan fisabilillah, semoga menjadi bahan hidayah. Kalau ada kesalahan kata dalam menjelaskan Islam itu datang dari aku pribadi. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Ya, Kores pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, tunjukkan dulu Nabi Isa itu disunat di dalam hadis dan Al-Quran. Dah, Petra lanjut silakan. Ya, tolong tunjukkan Nabi Isa itu disunat. Nabi Isa disunat. Nabi Isa, Yesus disunat sama siapa? Yang nyunat Yesus siapa? Pada hari ke-8. Sekarang siapa? Nabi Isa itu disunat atau tidak? Bentar dulu, bentar. Ditulis di kitab mana Yesus disunat? Bentar dulu, bentar. Di kitab mana Yesus disunat? Di kitab siapa? Yang lihat Yesus disunat itu siapa gitu loh. Lukas 2. Ya, Lukas kapan lihat Yesus disunat? Kapan? Kapan dia lihat
Si Lukas kapan lihat Yesus disunat? Pada hari ke-8. Assalamualaikum. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jadinya meetingnya, Ustaz? Nah, tunjukkan dulu bahwa Nabi Isa itu disunat. Sementara dia Nabi. Apakah dia Oh gitu, disunat? belum meeting berarti. Alhamdulillah. Aku ke sana ya, atau gimana? Hah? Si Kores dibungkam dulu, dimasukin dulu dia ke gunung. Host. Bang Zuma kemana? Bang, abang kemana bang? Bang Zuma lagi ngobrol sama anaknya Uni. Silakan di. Oh, ya udah. Ayo nih. Lukas 2 ayat 21. Si Lukas itu kapan si Lukas ngelihat Yesus disunat kapan? Dia kan emang dia seumuran sama Yesus. Dia iya yang bilang siapa? Lukas kapan nengok? Tetangga dia. Iya, Enggak, Lukas tahu dari mana kalau dia itu disunat? Emang diintipin kemaluannya waktu dia gede gitu. Mandi bareng-bareng tuh dilihat tersunat gitu. Kulitnya kan diawetkan. Iya makanya, aku tanya, waktu Lukas itu kan bilang dia disunat. Nah, waktu Lukas membuat cerita tentang Yesus disunat itu dia tahu dari mana hasil gibah? Emang ada yang lihat burungnya Yesus disunat? Lagi mandi bareng gitu, lihat. Enggak, tunggu dulu. Bentar dulu, di Al-Qur'an memang tidak dituliskan karena kami tidak mau berbohong. Sabar dulu Petra, sabar dulu gini ya. Dalam Al-Qur'an sabar dulu, woi, gantian dong, woi. Ayo, tunjukkan mana datamu dari Al-Quranmu. Keluarkan dulu Al-Quran itu. Aduh, ini orang nggak bisa ngomong kita ah. Yang kamu bilang Al-Quran itu apa? Penyempurna. Tunjukkan dulu Al-Quranmu yang sempurna itu yang kau katakan itu. Cepat. Cepat keluarkan. Dasar kau. Kemana kau hilang? Loh, mana nih? Asin. Host. Halo. Udah kebental dia kebental. Kebental kayak bang. Jadi nggak lucu dong. Saya belum begitu. Iya, ada Pak Bom tadi TikTok. Lo ada Pak Bom loh. Akun palsu nih karena followersnya cuma 2. Mana dia si tantrum tadi? Aduh. Bang Zuma, bang, ada bang? Belum lucu Pak. Kenapa dek? Itu si Petra. Oh itu pasien lama itu. Oh nggak bisa sembuh dia bang? Nggak bisa sembuh. Ada yang kurang itu nampaknya bang. Gepeng kepalanya. Ini istilah baru lagi nih dari Bang Zuma nih, kepala gepeng. Ya, yang mau pesan baju dengan tulisan kepala gepeng bisa langsung ke Dokter Akal teman-teman. Oh nanti aku bikin, aku masih ada gambar Edis kepalanya gepeng. Nah, boleh. Aku minta izin sama Edis dulu ya. Boleh nggak foto dia dipakai? Nanti Bang Zuma bilang kepala gepeng. Mana dia? Tarik aja lagi. Silakan request Bang Petra. Warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, Bang Zuma, Uni Ripa, Bunda, si Petra di ini dulu, dikondisikan dulu tuh si Petra tuh. Kasih Bunda Rama aja tuh biar digigit ubun-ubunnya tuh. Mana? Belum naik kan? Malah di bawah disebut lepra. Bukan Petra lagi, lepra. Naikkan lepra kata. Astagfirullahaladzim. Tuan Mas Bro, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Uniripa, Bunda Rahma. Ya Bang, Muslim ya. Oke. Apa yang disampaikan? Nggak ada, cuman pengen nyapa aja. Bang Juma, sehat Bang Juma. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Oke ya, makasih semua.
Semoga dakwahnya dipermudah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Bom Bom betulan ini Pak Bom Bom. Aduh, cari mati kalau Pak Bom Bom naik. Bukan Pak Bom Bom itu, mana berani. Ya silakan ya teman-teman Kristen. Naik Petra. Bukan lepra ya teman-teman, Petra. Astagfirullahaladzim. Petra. Aku naikkan lagi ya. Aku mau tambah nomor WhatsApp di bio. Gimana caranya tuh? Tunggu. Sali. Wih. Oke. Astagfirullahaladzim. Nggak ada otennya ya di bawah ya? Silakan teman-teman. Kenapa hostnya kok nggak ada suaranya di sini ya? Memang nggak ada suaranya, Gurunda, Bang. Kenapa nggak ada suaranya? Petra naik lagi Petra. Host monitor. Nggak ada suaranya. Cek. Ya baru ada. Astaga, rusak lagi berarti headsetnya. Jadi dari tadi saya baru bicara nggak ada yang dengar ya? Nggak ada. Oh ya Allah. Belum ada oten, Bang. Ko Julius mana tadi? Oh, terpental lagi. Astagfirullah. Tadi mau promosi pakaiannya, baju. Bukan, aku tambah bio. Tadi aku turun nambah nomor WA di bio. Bagi teman-teman yang mau beli baju, silakan lihat di status aku ada nomor WA ya. Tunggu dulu, kita pancing lagi Oten dengan Elia dulu. Silakan Kores. Enak. Ada tempenya. Soalnya. Ya, bagi teman-teman ya yang merasa dirinya Oten, silakan mau. Nggak ada lagi Oten. Ya, kita lagi membahas Elia yang membuat kontroversi dengan statement bodohnya yang menyatakan bahwa Yesus dan Isa adalah sosok berbeda. Mungkin pandangan Bang Zuma nih, masalah Yesus dan Isa. Silakan Bang. Iya. Kalau mereka mengatakan Isa Yesus itu berbeda, maka siap-siap mereka mencari oknumnya di Romawi atau di Yunani. Karena kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, berarti berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, yang orang Yahudi menyebutnya Yesua Hamasia, orang menuturkan bahasa Aramaik menyebutnya Iso. Dan kita harus mengerti bahasa yang digunakan Timur Tengah itu sebagai bahasa suci mereka itu ada 3.
dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrani, Aram, Arab. Di luar dari bahasa ini itu adalah bahasa asing bagi mereka. Nah, kemudian nama Yesus itu kan nama orang Yunani kan, atau kalau bisa disebut sebagai orang yang asing dari tengah-tengah Bani Israel. Sementara Yerusalem pada masa itu adalah wilayah yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang menuturkan bahasa Yunani, kan gitu. Sekarang permasalahannya, apakah mungkin orang yang dibawa jajahan akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah? Itu dulu. Apakah mungkin kemudian orang yang mengajarkan Torah atau sebagai ahli Torah, bahkan disebut sebagai ahli kitab, bahkan disebut rabi, menggunakan nama orang asing? Itu nggak mungkin. Artinya bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, maka itu sama halnya dia menuduh bahwa lembaga kitab mereka atau orang terdahulu mereka itu melakukan kesalahan fatal. Sebab Bible pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya, itu adalah bernama Isa, bukan Yesus. Yesus itu nama yang muncul belakangan. Nama yang kemudian tertulis di kitab mereka pertama kali itu adalah Isa Al-Masih. Itu. Kemudian ketika mereka mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, maka mau tidak mau mereka harus menanggalkan semua atribut-atribut yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Isa alaihissalam diterangkan sebagai Rasulullah, maka kata Rasul harus dihilangkan di dalam kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Nabiullah, maka istilah Nabi pun harus dihilangkan di dalam kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya datang kepada Bani Israel dengan dipersenjatai Alkitab, maka mereka pun harus menanggalkan istilah atau sampul Alkitab di dalam kitab mereka. Nah, faktanya kemudian mereka menggunakan istilah-istilah yang terkait dan kemudian tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu dia. Oleh karena itulah salah fatal ketika dikatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Yang benar adalah Isa, Yesus itu adalah satu oknum. Yang membedakan adalah cerita antara Islam dan Kristen. Jadi perspektif yang membuat antara Isa dan Yesus itu berbeda. Yang satu Isa adalah Rasulullah, yang satu Yesus manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu memang manusia yang dilantik menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya ia bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Ya, saya kira begitu. Kalau dilantik itu kira-kira sampai berapa lama tuh Bang? Masa kerja jadi Tuhannya? Apakah selamanya? Ada batas waktunya tuh Bang? Mana tahu besok ada Tuhan baru yang dilantik lagi. Masalahnya gini, Yesus dimanapun dia berada tetap aja menjadi manusia. Dia tidak pernah kemudian berubah menjadi bukan manusia. Di mana-mana Yesus menjadi manusia. Kedatangannya sebagai manusia, kematiannya sebagai manusia, naik ke atas langit sebagai manusia, datang untuk yang kedua kalinya juga sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia diterangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit atau ke surga menurut teman Kristen Yohanes 3 nomor 13 juga sebagai manusia. Kemudian duduk di sebelah kanan Allah
atau Allah atau Bapa menurut mereka itu juga sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Kemudian turun lagi untuk yang kedua kalinya sebagai manusia. Matius 16 nomor 27. Kemudian menghakimi juga sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Tetap sebagai manusia. Ibrani 13:8. Dulu, sekarang maupun untuk selama-lamanya. Jadi yang melantik cuma mereka, tapi yang dilantik ini tetap aja manusia, tidak pernah berubah. Yang dilantik terima nggak dia dilantik kan? Tidak terima. Oh, tidak terima dia. Tidak terima. Kenapa? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus menginginkan dirinya untuk dikenal sebagai utusan saja, bukan yang lain. Bahkan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia mengatakan bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus tidak ingin dituhankan, tetapi ingin diimani sebagai utusan Tuhan. Tapi Bang Julius tadi ada naik Kristen ya di tempatnya Wan Abi. Assalamualaikum. Dia Waalaikumsalam. Sedikit Bang Ulil, sebentar Bang Ulil. Nah, dia gini, akibat Elia katanya 10 orang temannya bersahadat. Ya, akibat Elia dia saksikan perkataan pernyataan Elia itu di TikTok tuh 10 orang temannya bersahadat. Dia dari NTT ya, Flores. Dia tadi lama di tempatnya Bang Wan. Dia sekarang gundah gulana ya. Dia goyah imannya. Dia juga dia bilang gini, insya Allah tunggulah, saya renungkan beberapa hari ini. Dia meragukan gitu ya. Jadi akibat adanya Elia juga ini ya sebuah berkah ya buat Islam. Banyak yang kemudian tertarik mempelajari Islam gitulah. Gitu ya. Sekian. Lanjut. Mudah-mudahan dia juga bersahadat. Assalamualaikum Bang Zuma. Iya. Ada oknum Oten, sang penggugat sama Aganta. Sering kali mereka kalau live itu menistakan agama Islam. Gimana ya? Iya. Jadi Al-Quran itu kan sudah sangat jelas Bang, mengajarkan kepada kita bahwasanya iblis itu berasal dari dua golongan, dari golongan jin dan golongan manusia. Yang menghujat Allah, menghujat pencipta langit dan bumi itu sudah pasti iblis dalam wujud manusia. Nah, jadi kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu karena mereka iblis. Mereka iblis. Dan mereka adalah orang yang kemudian bersaudara dengan iblis, menolong iblis, pembantu iblis di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Ya, memang satu paket. Maka tugas kita kemudian sebagai apologet untuk melindungi minimal orang yang memberikan kepercayaan sebagai saudara kepada kita. Dalam arti kata mereka yang menjadi netizen atau laskar api yang menginginkan kita kemudian menjadi benteng atau garda terdepan di dalam membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan iblis seperti itu. Seperti itu Bang. Oke, Bang Zuma. Ya, penyampaian ini kan sudah sering kita sampaikan. Jadi buat teman-teman mohon dipahami lagi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, selanjutnya ada Bang William Budi. Jadi untuk Bang William Budi ini dia sudah pernah DM saya. Katanya Bang, saya Kristen tapi saya sudah ragu Bang. Selamat malam Bang William Budi. Selamat malam Bang. Ya Bang, gimana kabarnya Bang? Baik Bang. Alhamdulillah. Ya, apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan di. Saya kan Kristen sebenarnya, tapi udah sekitar hampir 2 tahun tuh sebenarnya udah nggak percaya sama bahwa Yesus itu Tuhan sebenarnya. Cuman
saya juga masih nyari-nyari lah mana sih agama yang paling benar tuh mana kayak gitu. Jadi belum menemukan. Nah, katanya kan Al-Quran itu kan masih murni ya, belum pernah apa ya namanya dicampur-campur gitu loh bahasanya. Nah itu ada bukti nggak Bang kalau Al-Quran itu emang dari dulu nggak pernah berubah gitu? Iya. Jadi gini, saudara saya ya, kita ini manusia. Manusia itu dibekali oleh akal, oleh pencipta langit dan bumi. Apapun yang disembunyikan kemudian oleh manusia akan ketahuan oleh manusia lain. Kalau apa yang kita sembunyikan itu adalah hal yang kemudian muatannya salah dan keliru. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran datang kepada bangsa jahiliyah, ya, bangsa yang benar-benar tidak mengerti tentang kitab suci, yang tidak paham kemudian tentang hakikat ketuhanan seperti apa, bangsa yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki attitude, tidak memiliki etika, norma kehidupan pun seperti orang jahiliyah pada umumnya. Tapi Al-Quran datang kemudian kepada mereka, di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi penikmat Al-Quran. Mereka menjadi pencinta Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Al-Quran itu 30 juz. Mereka menghabiskan waktu mereka kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran sampai di Indonesia itu karena mereka. Kalau Al-Quran itu tidak murni, maka dari sejak awal Al-Quran itu ditolak. Begitu, silakan. Ya, Bang Juma, itu kan Al-Quran itu kan diturunkan ke Nabi Muhammad ya. Nah, benar. Katanya Nabi Muhammad itu kan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi kok kenapa dia bisa hafal semua? Terus yang nulis itu siapa? Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dikatakan tidak bisa baca tulis. Tetapi bukan berarti beliau itu idiot. Beliau tidak bisa baca tulis dalam arti kata apa? Di dalam Al-Quran justru diterangkan, misalnya di dalam surah Al-Ankabut diterangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW justru mendapatkan mandat dari Allah, beliau yang kemudian membacakan Al-Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Begitu juga dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul bernama Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasul dikatakan buta huruf dalam arti kata Rasulullah tidak pernah membaca Taurat, nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak mengerti ejaan Ibrani, nggak paham tentang Nikut, dia nggak paham tentang bahasa Aramaik, dia nggak ngerti tentang bahasa Yunani, dia nggak paham Taurat, Mazmur dan juga Injil, beliau nggak paham. Tetapi kemudian datang pewahyuan kepadanya, semua ditorehkan tentang Taurat, tentang Mazmur, tentang Injil, semua dia torehkan oleh dia. Kenapa? Karena penyampaian yang datang kepada dia bukan dari hasil penyelidikan selayaknya Lukas yang kontradiksi, Yohanes yang kontradiksi, surah-surah Paulus yang kontradiksi dan seterusnya. Tapi berbicara mengenai Al-Quran, tidak ada satu manusia pun yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran. Coba. Padahal beliau seorang diri, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada alat, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teknologi apapun pada zaman itu. Kenapa beliau mampu menguraikan isi kandungan dari laut,
kandungan tanah, kandungan udara, kandungan rahim manusia, dan seterusnya. Sidik jari dia tahu, dan seterusnya. Apapun itu dia uraikan dalam Al-Quran. Apakah beliau yang mengarang itu semua? Nggak mungkin. Untuk mengetahui tentang sidik jari puluhan tahun, ratusan tahun, butuh alat canggih untuk mengetahui itu. Dan yang bisa menggunakan alat itu pun adalah orang-orang yang punya potensi, punya spesial untuk itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini bukan 100 tahun yang lalu, Bung. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 1400 tahun silam. Belum ada tapak kaki, belum ada kresek, belum ada kemudian sendal, belum ada sepatu. Beliau sudah menyatakan semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Apakah itu karangannya beliau? Nggak mungkin. Sehebat-hebatnya seorang profesor pasti membutuhkan kemudian ketika ada temuannya penuh dengan kegagalan. Penemuan pertama gagal, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Riset yang mereka lakukan gagal, dan seterusnya. Tapi Rasulullah sekali dia mengucapkan satu kalimat, maka itu terpatrit sebagai hukum untuk selama-lamanya. Jadi beliau tidak buta huruf dalam arti kata dia idiot, dia tidak terpelajar. Selayaknya misalnya nih ya, orang yang hidup di peradaban Romawi, orang yang hidup di peradaban Yunani, mereka yang sudah memiliki alat-alat modern menurut ukuran pada masa itu, menuliskan kemudian di dalam Lukas 22 misalnya 24 ada tertulis tentang Mesias, di dalam Torah bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Penyelidikan Lukas itu bohong, bullshit. Tidak ada tertulis seperti itu di dalam Taurat. Gak ada. Lalu kemudian Yohanes lagi, dalam Yohanes 3 nomor 13, menurut dia tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Ini juga bullshit. Karena 2 Raja-Raja 2 nomor 11 ternyata Elia udah pernah ke surga lebih dulu. Jadi mereka melakukan penyelidikan tapi hasilnya error. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi begitu dia melontarkan sebuah kalimat, kalimat yang dilontarkan itu sahih, valid, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih banyak Bang. Itu silakan. Nah, terus tanya lagi ya, masalah ini Rasulullah itu kan istrinya banyak kan ya Bang ya. Padahal kan dia sebagai panutan gitu loh Bang. Baik. Dan ya intinya kok dia mengajarkan punya istri banyak gitu loh. Iya. Padahal kan kita sebagai manusia kalau dibilang bisa adil sama istri 100% kita nggak akan bisa gitu loh Bang. Pasti milih, wah ini yang muda lebih cantik lah. Terus pasti beda lah Bang sama yang istri tua misal kayak gitu. Itu gimana? Iya, ada beberapa hal yang kemudian yang bisa dijadikan sebagai jawaban dalam hal ini. Yang pertama, beliau adalah presiden. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin negara, tapi dia adalah pemimpin umat. Bayangkan Bung, belum ada kerajaan di atas muka bumi ini yang bisa kokoh berdiri sampai 1400 tahun. Sriwijaya, Kerajaan Goa, Majapahit, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah membangun kerajaan sampai hari ini tetap berjaya. Seorang raja, pemimpin. Coba Anda tengok kemudian berapa banyak istri daripada raja-raja sebelum beliau. Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Coba lihat. Tetapi kerajaan mereka kemudian ya hancur, habis, punah. Itu dia. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menikah pertama seorang janda. Kalau Rasulullah itu seperti yang kita pikirkan, sebagai orang ternama kemudian, orang yang terpandang, orang yang dipercaya oleh manusia, oleh sebangsanya kala itu, pemimpin kemudian. Beberapa kali dia memimpin perang, beberapa kali kemudian dia melakukan penaklukan kota-kota. Harusnya bukan dia menikah, bukan, tapi mengumbar syahwatnya dengan wanita siapapun yang dia suka. Tapi apakah pernah kita dengarkan seperti itu? Nah, lalu apa hikmah Rasulullah Muhammad SAW itu menikah lebih dari satu? Ada beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW
Bang Juma. Hilang. Gak ada suara bang. Oh tunggu, aku setel jaringannya dulu bang. Jaringannya merah. Sebentar Bang William ya. Aduh. Iya bang, siap-siap Bunda. Ya Bunda, gak usah kita masuk nanti poinnya lari. Bentar. Lu turun kenapa? Apa namanya ya, netizen saling menghargailah kata-kata itu. Ayolah dijaga, sesama muslim tuh saling jagalah. Saya tuh sama penghujat aja tuh saya tegas, tapi kalau sesama muslim saya tuh lemah lembut. Udah ada Gurunda. Oke, sorry. Tadi saya menjelaskan berapa lama saya menghilang, sampai mana tadi? Apa ya? Ada Bang Zuma, nggak sampai 1 menit. Oke, baik. Jadi Rasul Muhammad SAW sebagai seorang raja itu memberikan suri teladan yang sempurna tentang rumah tangga. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW menyikapi semua strata umur istri beliau, ya, mendidik, mengajari istri-istri beliau dengan sabar sehingga risalah dakwah berjalan dengan sempurna. Ini yang pertama. Memberikan contoh bagaimana kalau istri kita itu lebih tua dari kita. Memberikan contoh bagaimana kalau yang kita nikahi ini adalah seorang janda yang miskin, seorang janda yang kaya, seorang janda yang punya banyak anak. Memberikan contoh bagaimana ketika istri kita itu adalah seorang perawan dan seterusnya. Banyak hikmah di balik itu semua. Istri Rasulullah Muhammad SAW bisa kemudian diambil rujukan hukum dalam berbagai hal permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang pemimpin kemudian menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi seluruh wanita muslim di dunia, dalam kondisi apapun dalam rumah tangga, dalam situasi mereka yang berbeda-beda. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Untuk memberikan contoh, untuk memberikan contoh yang sempurna kepada umat Islam. Istri-istri beliau itu berasal dari berbagai suku. Ada dari Quraisy, ada dari keluarga Yahudi, ada dari orang tua yang masih kafir, ada dari yang punya anak yang mana orang tuanya masih kafir, ada dari kalangan muhajirin, ada dari kalangan ansar dan seterusnya. Menunjukkan bahwa penghalalan terhadap seorang wanita, siapapun yang dinikahi dalam keadaan muslim nantinya, maka halal di mata Allah. Tidak seperti pernikahan pada masa lampau. Anda baca di Bible, orang-orang Yahudi tidak boleh kemudian melakukan pernikahan di luar sesama mereka. Bahkan mereka dilarang menikahi seorang laki-laki yang tidak bersunat. Di luar mereka itu tidak boleh, kecuali orang-orang tersebut tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Taurat. Lalu kemudian pernikahan beliau menunjukkan sebagai pribadi yang disayangi dan menyayangi, dicintai dan mencintai. Dari keluarga wanita atau dari keluarga istri yang keras hati menolak Islam, akhirnya dilunakkan hatinya kemudian untuk menerima Islam. Keluarga dari istri yang tadinya tegas menolak, keras menolak dakwah Rasulullah, begitu dinikahi satu di antara wanita di antara kalangan atau suku mereka, kalangan mereka, pembesar mereka kemudian menjadi keluarga Rasulullah, dengan mudahnya mereka memeluk ajaran agama Islam.
Itu hikmah. Nah, salahnya kemudian adalah ketika saudara-saudara kita yang bukan nabi, bukan rasul, mempraktekkan juga nikah di mana-mana. Wah, ini kan sunnah rasul. Rasul kan menikah banyak. Bukan kayak begitu. Umat Islam itu cukup satu istri. Fawahida. Cukup satu istri. Tapi kalau bisa adil, bisa menciptakan rasa nyaman, rasa bahagia di antara 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita, maka kata Allah, silakan Anda menikah. Tapi syaratnya harus adil. Nah, adil itu susah, berarti dilarang, tapi halal. Dilarang tapi halal. Tidak diharamkan, tetapi dibatasin, dan dilarang tapi tidak diharamkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, famahida, cukup satu istri saja. Karena kita bukan nabi dan kita bukan rasul. Oke, saya kira gitu untuk sementara. Silakan. Oh ya bang, nah, berarti kan gini bang, misal pun kita bisa adil nih, bisa punya 2 istri adil nih, tapi kan istri pertama itu kayak sakit hati gitu loh, tiap hari nangis, tiap hari apa gitu. Apakah kita dosa kalau kayak gitu bang? Tidak adil berarti. Itu makanya aku bilang sesuatu yang dilarang tetapi dihalalkan. Daripada orang itu berzina, kan gitu. Daripada orang itu berzina, maka solusinya adalah halal. Tetapi itu dilarang. Makanya kaidahnya apa? Wahida. Cukup satu. Kecuali kamu bisa kemudian menciptakan rasa adil di antara wanita-wanitamu atau istri-istrimu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Bang Suma menikah lagi? Ada istri saya misalnya saya sudah menikah nih, lalu kemudian saya nikah lagi. Apakah bisa saya menciptakan rasa bahagia dari istri yang saya nikahi yang kedua kalinya pada malam pertama dengan yang rasa dirasakan oleh istri saya di rumah yang sedang mengetahui dan melihat suaminya sedang berbulan madu dengan istri kedua? Apa bisa saya berbuat adil? Tidak. Oleh karena itu ya susah. Makanya dikatakan cukup satu. Tapi ada kondisi di mana memang dibutuhkan keadaan itu. Contoh, sang istri pingin kali punya anak, dia tidak punya anak, dia mandul, tapi pingin kali punya anak, maka sang istri kemudian membolehkan suaminya menikah. Ada kondisi di mana keadaan itu akan terjadi. Yang kedua, sang istri sakit. Dia membutuhkan wanita yang bisa merawatnya, dan yang merawatnya itu adalah istri dari suaminya sendiri. Yang bisa kemudian suka dukanya itu berbagi dengan dia. Ada si istri ini banyak duit, tetapi kemudian dia sakit, dia nggak bisa memberikan memberikan anak kepada suaminya. Maka wanita tersebut disebut wanita yang soleh, maka dia tunduk kepada aturan Tuhan. Dia izinkan suaminya menikah. Tidak haram kan? Tidak. Yang haram itu melarang suami menikah lagi, tapi di dompet suami banyak kondom. Di mana-mana zina. Tugas di luar kota zina, dinas di luar kota zina, ada perjalanan dinas zina, di rumah alim. Assalamualaikum ya ummi, masya Allah cantiknya, enaknya makananmu, indahnya, cantiknya hari ini ya mama, I love you. Tapi di belakang daripada itu dia seperti serigala buas. Ini yang dilarang. Satu istri tapi jajan di mana-mana. Kalau di Islam ada solusi. Daripada Anda berzina, izin baik-baik kepada istrimu, lakukan kemudian pernikahan. Kamu mampu melakukan adil, menciptakan adil di antara wanitamu, maka silakan kata Allah, daripada kamu berzina. Seperti itu, Bang. Masya Allah. Mana dia? Hah? Udah turun? Masih ada Bang? Halo, ya. Halo Bang. Lanjut. Nah, saya kan udah 1 tahun sih ini sebenarnya mendalami Islam sih, tapi cuma baca-baca dari Google itu sih. Karena sebenarnya lingkungan saya kan Nasrani semua. Katolik semua. Nah, makanya saya pengen coba belajar Islam, tapi kan di sini kan
nggak tahu sih ya teman-teman yang ini nggak ada gitu loh. Karena dari saya sekolah juga semuanya di sekolah Katolik semua. Saya pengen belajar tentang Muslim, Bang. Iya, silakan. Kita pelan-pelan. Oke. Saya boleh minta nomornya Bang Juma nggak? Di DM atau di apa gitu? Nanti di host. Hostnya nanti di DM, Bang. Nanti minta nomor saya di beliau. Oh iya, siap. Makasih ya Bang Juma ya. Iya. Oke. Mungkin Bang. ada lagi Ya, Bang. yang perlu dibincangkan. Silakan. Ya mungkin kalau dari saya sementara sih itu aja sih. Karena saya sudah intinya sih saya udah nggak percaya sama agama saya itu aja sih. Cuman sekarang ini saya coba mencari pembenaran gitu loh. Maksudnya agama yang paling benar atau apa itu saya masih perbanding-bandingkan gitu loh Bang. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi itu contoh ya. Contoh yang saya berikan tadi kepada saudara, misalnya nih Bang Suma kan lagi sendiri nih, kemudian menikah dengan seorang wanita, misalnya dengan Mbak D misalnya ya kan. Nah, kalau istri saya ini bisa bahagia ketika saya menikah lagi, baru boleh. Kalau tidak, nggak bisa. Itu kunci di Islam itu kayak begitu, nggak boleh, nggak boleh. Nanti kita dilarang pulang ke rumah. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu Bang. Jadi alangkah baiknya kalau memang Anda sudah ragu dengan ajaran yang Anda anut hari ini, iya Bang. Ya alangkah baiknya kalau Anda menjadi seorang Muslim dulu, baru kemudian belajar. Iya, Bang. Ingat para sahabat dulunya menentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka tidak punya pijakan, kemudian ingin menolak Islam, tapi isinya kebenaran. Ingin tetap berpijak pada iman yang ada sekarang, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Dikatakan menyembah yang benar, tapi yang disembah manusia. Dikatakan ini kitab suci, tapi isinya hanya bahasa Indonesia. Dikatakan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan kebenaran absolut. Tetapi ada di hadapan mata sebuah kemudian telaga yang indah, mengajarkan kasih dan sayang, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa ditinggalkan? Kenapa nggak dipeluk aja seketika itu? Kenapa dibiarkan begitu aja? Nanti kalau saya gini, orang beriman itu harus bertumbuh imannya, harus bertumbuh. Jadi ketika Anda yakin hari ini Islam, jangan Islam tok. Saya sangat suka dengan saudara saya yang saya mualafkan kemarin malam, bernama Mikael. Dia katakan apa? Bang, saya tidak ingin bersyahadat tapi hanya bersyahadat tok. Saya ingin bersyahadat dan saya ingin mendalami Islam sampai ke akar-akarnya. Tetapi saya tidak menunggu sampai paham dulu baru saya masuk Islam. Saya ingin malam ini juga saya disyahadatkan. Saya ingin keluar dari lingkaran setan. Saya ingin masuk kemudian ke dalam ajaran yang benar. Begitu dia masuk, kemudian dia meninggalkan rumah, lalu kemudian beliau belajar Islam pada orang yang tepat. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara saya Budi, karena kita melihat dari aspek apapun Islam itu, ya tidak bisa diukur dan tidak bisa ditakar dari oknum pemeluknya. Karena kalau kita melihat oknum pemeluk sebuah agama, maka tidak ada agama yang benar. Lalu bagaimana melihat kebenaran sebuah agama? Kita lihat dari kitab sucinya. Itu yang kita lihat. Kenapa? Begini, pencipta langit dan bumi itu sudah pasti maha mengetahui. Pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian dirangkai di dalam buku yang disebut wahyu, yaitu kitab suci. Kalau kitab suci itu kemudian punya kesalahan, berarti dia tidak berasal dari yang maha mengetahui. Tapi kalau kitab suci itu kemudian dituliskan pada zaman jahiliyah, zaman batu, zaman tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada internet, tidak ada digital, kemudian isinya justru ditemukan di zaman modern itu berkesesuaian, maka sudah pasti yang mendatangkan kitab suci ini adalah sumbernya yang maha mengetahui. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan. Kenapa nggak ada kesalahan? Karena ini adalah kalam sang maha mengetahui. Dia tahu semua aspek, sehingga di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan akal, tidak ada yang bertentangan dengan zaman, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin dituliskan oleh manusia biasa yang hidup di zaman jahil, zaman kebodohan. Untuk itu
Kalau Anda sudah menemukan satu titik terang di dalamnya, silakan. Ya, semalam tuh saya sebenarnya udah pengen Silakan. Islamkan sebenarnya semalam tuh, tapi kan mau join kan nggak bisa, semalam nggak di approve kan sama hostnya. Terus Bang Zuma juga udah tidur ya mungkin ya. Terus tadi itu sebenarnya saya sempat mikir, aku pengen masuk Islam tuh tapi sembunyi-sembunyi gitu loh, biar nanti orang tua tuh biar nanti taunya nanti gitu loh Bang. Masih ada rasa ketakutan sih di situ karena keluarga saya kan pada taat semua atau Bang. Itu sih. Jadi yang bikin ragu untuk masuk Islam itu sebenarnya itu takut sama keluarga gitu aja sih. Ya jadi gini, di Islam itu Bung hanya ada satu yang patut ditakutin, yaitu Allah. Cuman Allah yang bisa ditakutin. Semua yang ada itu adalah makhluk. Hanya saja kita menghargai orang tua kita yang telah melahirkan kita dan seterusnya. Tapi di Islam, kalau kita sudah sampai kepada titik kebenaran di mana tidak ada keselamatan di luar Islam, maka orang tua kita termasuk orang yang tidak selamat. Nah, kita yang sudah mencium aroma keselamatan di Islam ini, apakah mau membiarkan orang tua kita terkatung-katung di dalam kesesatan? Tentu kita tidak ingin. Lalu bagaimana solusinya? Kitalah yang dulu harus menemukan dan berada dalam kendaraan kebenaran. Kalau nanti kita sudah ada pada kendaraan yang isinya kebenaran, barulah kita kembali mencari muatan utamanya kedua orang tua. Nah, kalau sama-sama masih di kubangan, bagaimana bisa saling menyelamatkan? Masuk dulu, meskipun resikonya dibenci, diusir, diasingkan, dimaki dan seterusnya. Tapi untuk demi mereka juga. Lalu karena siapa yang akan menjadi cahaya dalam rumah tangga kalau semuanya kafir, kalau semuanya kufur? Harus ada pembawa cahaya seperti Bunda Blokir ya. Beliau itu menurut saya dalam segi penyampaian memang sama 11-12 dengan saya ya, kasar dan seterusnya, suaranya tegas, lantang dan kadang membuat orang sakit hati. Tetapi dia berhasil kemudian ketika diusir, ketika diungsikan, disudutkan dan dicaci maki oleh keluarganya, alhamdulillah berkat beliau menjadi seorang muslimah, ayah ibunya ikut menjadi seorang mu'allaf. Tadinya dibenci, tadinya dimusuhin, tapi begitu dia masuk Islam, memperlihatkan seorang muslimah yang baik, alhamdulillah orang tuanya jatuh cinta. Waduh, ini ajaran yang benar ini. Setelah mereka membangun dialog, kami bantu kemudian untuk berdialog dengan ayahnya, kami bantu berdialog dengan ibunya. Alhamdulillah ibunya kemudian jatuh cinta dengan Islam, ayahnya jatuh cinta. Apa yang terjadi? Kami syahadatkan ibu dan ayahnya, Masya Allah. Nah, andai saja kemudian Bunda Blokir permanen itu tidak jatuh cinta kepada Islam atau membiarkan dirinya kemudian dalam keadaan kufur, maka orang tuanya kufur juga, ayahnya kufur, ibunya juga kufur, mati dalam keadaan kufur, neraka kekal. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya saudaraku kemudian kalau memang sudah meyakini bahwa agama yang Anda anut saat ini itu adalah bukan jalan yang benar, mari. Karena nggak mungkin menjadi ateis, nggak mungkin menjadi agama ardi, agama bumi, nggak mungkin. Mari. Iya Bang, kita bersyahadat. sebenarnya dari tadi itu saya nangis Bang dengerin Bang Zuma itu. Maksudnya hati saya tuh pengen selalu bergerak, ayo syahadat gitu kan. Cuman kan di pikirannya itu masih ngelawan gitu loh Bang. Maksudnya ya karena keluarga itu aja sih ininya permasalahannya. Cuman kalau hati itu dari tadi udah, wah ini adem banget nih Bang, ini gitu loh. Itu Bang. Iya. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kalau Anda masih membiarkan setan itu mengajak untuk kemudian menjadi penghuni neraka,
berarti saudara saya masih dalam taraf golongan beliau, golongan setan. Tapi ketika Anda mengunci itu semua, tidak, saya harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, maka iblisnya akan putus asa, meninggalkan Anda untuk sementara, bersyahadat, kemudian belajar Islam. Tapi dia akan datang lagi nanti. Iblisnya tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Makanya umat Islam itu selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena iblis itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti kemudian untuk menyesatkan umat manusia. Iblis itu memang ketika diizinkan oleh Allah untuk mencoba manusia dan seterusnya, maka iblis ini tidak pernah berputus asa dan tidak pernah kemudian meninggalkan tugas dia yang iblis sudah sumpahkan di hadapan Allah untuk kemudian berhenti mengajak manusia kepada kekafiran. Itu. Jadi kalau Anda merasakan itu wajar. Iblis tidak ingin kemudian menginginkan pengikutnya itu berkurang. Bahkan iblis itu setiap saat kemudian menginginkan agar manusia mengikuti ajakannya setiap saat. Seperti itu, Bang. Iya, Bang. Bisa nggak, Bang, misal saya mau mu'alaf nih, Bang, tapi nggak usah live gitu loh, Bang, karena takut mukanya nanti kesebar kemana-mana kayak gitu loh, Bang. Gini, bisa. Bahkan saudara saya di kamar pun sendiri bersyahadat itu sah. Sah. Tetapi karena kita adalah negara hukum, untuk membuktikan bahwa saudara benar-benar sudah muslim, maka apa? Harus ada saksi untuk kemudian menjadi dasar pijakan pemberitahuan kepada khalayak banyak bahwa si fulan ini sudah muslim. Nah, itu juga sebagai dasar nanti kita buatkan sertifikat untuk penggantian KTP ke depannya. Kemudian nggak minta Anda meninggal, Anda akan dikuburkan secara Islam. Karena Anda ini adalah seorang Islam, meskipun orang tua Anda tidak menginginkan itu. Tetapi karena Anda disaksikan oleh banyak orang bahwa beliau sudah muslim, dilengkapi dengan sertifikat, maka kami sebagai sahabat saya ini harus memperjuangkan untuk dimakamkan secara Islami. Nah, kalau misalnya sahabat saya tidak ingin dikenal, cukup kirim KTP-nya ke host kita sebagai tim apologet Islam Indonesia, tidak perlu buka kamera. Kita syahadat saja. Tapi dengan catatan KTP-nya dikirim untuk membuktikan bahwa memang Kristen, supaya tidak menjadi fitnah bahwa umat Islam mensyahadatkan sesamanya umat Islam. Nanti di framing di luar. Seperti itu, Bang. Saya kirim sekarang ya, Bang, KTP saya, Bang. Iya, ke host kita. Nanti hostnya kirim ke saya. Ya, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, inilah salah satu hikmat dari pengajaran tentang Islam. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, oleh karena itulah harus hadir di tengah-tengah kita pemateri-pemateri apologet yang mengajarkan hal ini. Harus. Makanya para apologet itu jangan disudutkan, para pemateri kita itu jangan dihujat. Meskipun mereka punya keterbatasan, kemudian mereka punya strata ilmu itu tidak semuanya sama. Bang Suma masih awam tentang Quran misalnya, tapi paling tidak mereka dalam barisan menyuarakan kebenaran. Janganlah dihujat, jangan dihina, jangan dinistakan, sekurang apapun keilmuan mereka, kecuali mereka mengajarkan sesuatu yang tidak baik, mengajarkan sesuatu yang menjadi biang
rusak di dalam akidah. Meskipun Foto KTP udah saya kirim ya Bang ya. Iya. Host, monitor host. Host. Siap. Ini lagi saya lihat. Host Mbak Ya. Demi yang santan dinaikkan. Kenapa? Minta. Mbak D minta. Oh, saya lihat. Soalnya kalau saya ketik permintaan biasa langsung like. Nggak ada tuh Kian Santang request. Oh nggak ada Mbak D, udah keluar kali ya. Kasih saya host biar saya pilih-pilih oten kalau mau. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada yang mau syahadat lagi? Insya Allah. Subhanallah, Islam semakin jaya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan diperlihatkan. Oh ya, sorry. Dibesarkan host. Nama, fotonya jangan ditampilkan. Agama tok saja. Dibesarin sedikit. Nah ini kentara nih. Nah ini nggak benar ini. Nah coba sedikit lagi. Katolik. Katolik ya. Katolik. Namanya Oke, baik. William Budi Santoso. Oke, sip, Belum sudah. kawin ya? Sudah, kawin. Sudah Bang. Sudah host. Host sudah Berapa ini? host. Mau dijodohin sama anaknya gitu. Saya itu sebenarnya minggu lalu udah coba belajar sholat Bang. Cuman Masya Allah. baru bisa di Al-Fatihah aja. Habis itu belum hafal. Al-Fatihah udah hafal Bang? Al-Fatihah hafal tapi belum banget sih. Masya Allah. Baru ngafalin itu aja Bang. Tapi saya belum baca syahadat. Lah pas duduk istirosi itu nggak baca syahadat. Saya kan baru iya, awalnya iya. kan baru Iya, gerak iya. cuman gerakannya saya udah tahu Bang. Terus itu kan baca Al-Fatihah kan pertama, habis Allahu Akbar itu kan baca Al-Fatihah kan. Cuman sampai di situ aja, sampai amin aja. Habis itu belum hafal lagi karena baru belajar 1 minggu. Ya, sholat itu tidak harus, kalau untuk yang awal ya, jangan salah paham. Untuk yang baru-baru masuk mu'alaf itu tidak dituntut untuk seluruhnya, sehafalnya. Anda bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisanya Bismillahirrahmanirrahim tok, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda bisa Al-Fatihah, ditambah Al-Fatihah. Begitu Bang, terus belajar Bang. Begitu caranya di Islam Bang. Iya. Siap Bang. Masya Allah. Oke, kita bisa langsung proses syahadat? Bisa Bang. Baik, Masya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, ikuti saya ya, saudaraku ya. Jadi teman-teman sekalian, kita menyaksikan saudara kita dari Katolik memeluk ajaran agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut ajaran dan risalah seluruh nabi. Baik Bang siapa namanya? William. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Saudara, terima kasih banyak ya Bang Juma ya Bang. Iya, mohon bimbingannya ya Bang ya. Bentar, belum Baik, selesai Bang, saudaraku, Masya Allah. Baik, Bang. Jadi syahadatain, persaksian beliau bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi, Rasul penutup yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini sudah selesai. Para sahabat, keislaman beliau sudah sah. Beliau saudara kita William, detik ini, hari ini, malam ini juga beliau adalah seorang muslim. Dia terlahir kembali menjadi hamba Allah yang suci. Oke saudaraku, demi untuk mengukuhkan kemudian dan mengusir bayangan-bayangan keyakinan masa lampau, saya menginginkan kemudian saudara mempersaksikan di khalayak banyak bahwa Anda mengimani, mempercayai bahwa Yesus itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik saudara Williams, sebelum kita lanjut, kita izinkan guru kita Ahi Sugi untuk mendoakan kita semua yang ada di sini. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah yang ada, baik itu masalah yang kemudian merongrong keyakinan kita ataupun masalah yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini. Silakan Ahi Sugi. Siap. Baik saudaraku sekalian, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala urusan, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan tempat kami menyembah dan tempat kami memuja, ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Hampir setiap hari Engkau memberi hidayah kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, semua ini bukan atas kekuasaan kami, tetapi murni kehendak-Mu, ya Allah. Karena hidayah hanya milik-Mu, ya Allah. Tetapi izinkanlah kami selalu menyiarkan agama-Mu, ya Allah. Izinkanlah kami menjadi penyampai agama-Mu, ya Allah.
Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyampai agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menyebabkan murkamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami di dalam keimanan Islam ya Allah. Jangan kau cabut iman di dalam dada kami ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, boleh kau cabut segala yang ada pada diri kami ya Allah, kecuali iman kami ya Allah. Kami tidak sanggup hidup tanpa iman ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman di dalam dada saudara kami ya Allah. Kuatkanlah saudaraku menghadapi ujianmu ya Allah. Karena engkau berfirman, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji ya Allah. Dan ujian itu pasti datang. Kuatkanlah imannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada semua makhluknya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa anak kami, orang tua kami, istri-istri kami, serta dosa-dosa saudara kami muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memuji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa, terutama saudaraku yang baru saja mu'alaf. Doa yang Anda aminkan insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT, karena Anda baru saja terlahir suci kembali. Orang yang baru mendapatkan hidayah itu suci dari dosa, maka kata Allah, orang yang suci dari dosa maka doanya itu tanpa hijab, tanpa halangan, langsung tembus kepada Allah SWT. Semoga doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Masya Allah. Oke. Ya, Bang Zuma. Iya. Jadi ini kan Bang William sudah berkeluarga. Seperti apa selanjutnya Bang? Terkait juga sunatnya. Iya. Saudara William ini sudah sunat belum? Bang William. Terpental. Host. Terpental Bang. Oh. Aduh. Dinaikkan lagi nanti. Siap. Bang William silakan kembali kirim permintaannya Bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita kabarkan, kita sampaikan bahwa kenapa beliau enggak buka kamera, karena beliau belum ingin diketahui oleh khalayak banyak, utamanya keluarga ya. Tapi yang pasti KTP beliau sudah ada di kita. Tadi kirim KTP dan beliau beragama Katolik. Seperti itu. Nanti kita akan buatkan sertifikat mu'alaf, tentu kemudian sebagai dasar hukum perubahan data diri ya, berupa tanda pengenal. Jadi kalau Anda yang bertanya, sudah bertanya kenapa nggak buka kamera, karena beliau masih tidak ingin diketahui oleh keluarga. Tapi yang pasti beliau memang berasal dari agama Katolik. Demikian. Halo Bang Zuma. Iya saudaraku. Masya Allah. Maaf tadi kepental Bang. Iya sip. Tadi tanya udah sunat ya? Iya betul. Saya udah sunat Bang, cuman karena ada penyakit Bang, jadi diharuskan sunat sama dokter. Kayak gitu tadi bukan. Masya Allah. Bagaimana dengan keluarga, istri, anak? Apakah mereka sudah mencium adanya gejala mau pindah agama gitu? Kalau mencium sih belum ada Bang. Cuman kalau untuk debat, kita sering Bang debat masalah Katolik Bang.
Karena saya udah hampir 2 tahun nggak percaya kan bang. Diajak ke gereja juga saya udah nggak mau bang. Oh gitu. Tapi istri fanatik. Istri taat bang. Nah ini dia kendala. Kalau anak gimana? Kalau anak sih nggak terlalu sih bang, karena masih kecil loh bang. Anak berapa Bang William? Anak 1 bang. 1 ya? Ya. Nah ini kalau kita di Islam, kita nggak bisa lagi kemudian menggauli istri kalau kita sudah beda keyakinan, karena jatuhnya ke zina. Iya bang. Terus solusinya gimana bang? Solusinya ajak beliau kemudian untuk menjadi muslim kalau masih mau sama. Tapi kalau beliau berkeras ya mau tidak mau. Ya. Kemarin sebenarnya saya sudah berpikir kayak gitu bang. Sebelum saya memutuskan untuk masuk Islam kan saya sudah berpikir pasti ini akan ada rame lah di keluarga saya atau bang. Nah saya udah saya misal pun nanti pahitnya saya bercerai, saya ikhlas bang. Masya Allah. Di hati saya kayak gitu bang. Allahu Akbar, merinding saya. Iya. Saudara saya ini di kota mana rumahnya? Saya di Sleman bang, Jogja bang. Jogja. Api Jogja ada kan ya? Ada. Mungkin ada Laskar Api Jogja di sini. Coba komen dong, langsung saya naikkan. Boleh minta kontaknya bang, atau nanti saya telepon atau teman-teman yang ada Laskar Api yang ada di Jogja, coba komen nanti langsung saya naikkan. Biar bisa sebagai teman, sebagai tempat bersandar saudara kita ini untuk bercerita dan berbagi di sana di Yogyakarta gitu ya. Misalnya dia ribut dengan keluarga, misalnya mau ikut sama kita, silakan aja dulu. Apapun permasalahan insya Allah ada solusi. Sering Silakan bang, teman-teman. Debat sama istri saya itu sering bang, masalah Katolik bang. Misalnya gimana? Materinya apa aja? Misalnya gini bang, istri saya kan punya pikiran kalau di Muslim itu apa ya, suka dengan kekerasan, suka dengan apa gitu kan bang. Nah, kemudian kalau saya kan bilangnya gini, di Indonesia emang banyak Muslim yang kayak gitu karena apa? Karena di Indonesia mayoritas gitu bang. Coba kita lihat di Amerika itu kebanyakan dia Kristen, padahal di Kristen diajarin tampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Itu kan gimana? Masa nggak ini loh bang, maksudnya apa ya bang? Nggak dipraktekin gitu loh bang. Justru lah Amerika suka dengan peperangan kayak gitu loh bang. Maksudnya di situ udah sering banget debat kayak gitu bang. Iya. Dan berujung kepada ya pasti cuman terus diem-dieman kayak gitu aja bang. Gitu. Iya, Katolik juga beliau ya. Iya bang. Terus kan ada di kitab itu kan kalau Yesus itu Tuhan di dunia dan Tuhan di langit gitu kan bang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus juga masih berdoa kepada dirinya sendiri kayak gitu loh bang. Makanya yang sering di logika saya itu nggak masuk bang sebenarnya itu kayak gitu tuh bang. Ya, karena sejatinya Yesus itu Tuhan hanya melalui surat-surat Paulus saja. Ya. Kalau menurut Yesus dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Bahkan resep untuk mendapatkan hidup kekal surga itu harus mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Terus yang saya pertama kali saya pengen, kenapa kok saya yang belajar Islam, kenapa nggak saya belajar yang agama yang lain gitu kan bang? Karena saya sebenarnya awal mulanya itu dari kayak saya sering lihat debat-debat kayak Zakir Naik, kayak Kodandi gitu kan. Kok kenapa Kristen tuh selalu kalau jawab tuh muter-muter gitu loh bang? Wah berarti ini ada yang janggal nih kayak gitu loh. Makanya saya tertarik dengan Muslim kayak gitu bang. Iya. Sedikit tambahan ya Aki ya. Ya silakan aja. Jadi gini bang, setelah Anda Muslim biasanya yang kita arahkan pertama disunahkan untuk ganti nama atau menambahkan nama yang sifatnya keislami ya, yang Islami itu satu. Yang kedua Anda diwajibkan, kalau ini wajib sih ya, bukan cuma sunnah, untuk mandi besar. Kenapa itu bisa dibilang wajib? Karena setahu saya orang Katolik habis hubungan dengan istri kan nggak mandi bang. Iya. Mandi besar kan? Itu gimana bang maksudnya? Nah bang? nanti saya ajarin ya. Oh, iya, bang. Ya.
habis mimpi basah nggak mandi, habis hubungan dengan nggak mandi. Nah disinilah nanti Anda diwajibkan untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, termasuk dari hadas-hadas kekafiran, ya itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu terbasahi semuanya oleh air. Beda dengan wudhu ya? Oh, beda. Nah kalau udah bisa wudhu, ya tata caranya wudhu sebelum mandi besar wudhu dulu. Tapi seolah-olah wudhu. Silakan request. Ya, seolah-olah wudhu. Ya. Nah, nanti niatnya mandi besar itu di situ kalau belum bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Sudah. Oh iya, nanti coba saya pelajari lihat di YouTube atau di mana nanti. Iya, itu kaki-kakinya di sela-sela jari-jari kaki, jari-jari tangan, ya, rambut itu nanti remas-remas, terus hidung dimasukin air, lubang telinga, tapi jangan dimasukin ke dalam telinga ya, jangan. Dia harus basah semua seluruh tubuh. Begitu Bang. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Nah, Anda sudah bisa tata caranya sholat. Jalankan sholat sebisa Anda, apa yang bisa Anda baca. Bisa ya. Bismillah, bisa Al-Fatihah, bisa Allahu Akbar. Itu aja. Oh iya. Ya. Jalankan sholat nikmat Bang, nikmat. Subhanallah, nikmat. Kemarin saya waktu belajar sholat itu juga nangis Bang, waktu baca Al-Fatihah itu Bang. Padahal belum tahu artinya. Belum tahu Bang, kan Ya cuman Allah, ya. baca Al-Fatihah itu kan cuman lihat di Latin di Google kan Bang, cuma tak hafalin itu 2 hari hafal Bang. Cuman artinya sudah coba tak hafalin tapi belum hafal Bang. Yang cuman artinya pembukaan gitu aja, teman belum tahu lebih dalam lagi. Tapi waktu baca itu kayak artinya tuh adem gitu loh Bang. Itu aja. Api yang di Jogja mana ya? Kok nggak ada atensinya ya? Api Jogja mana? Iya, coba request. Ya, coba request Bang William, nanti kalau setelah ini nanti kirimkan nomor WA-nya di DM ya Bang ya. Oh iya Bang. Iya, nanti kita bisa komunikasi lewat WA saja. Ya, masih banyak Bang Juma ya Bang ya. Mohon bimbingannya ya Bang ya. Semoga saya bisa istiqomah ya Bang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Anda ini masih ngumpul sama orang tua atau udah rumah sendiri Bang? Rumahnya sebelahan Bang. Sudah bikin rumah sendiri. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma sama Sadli. Ini ada dari ini Bang Samudra ini udah naik nih. Ada yang mau disampaikan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Izin penuh Bang. berkah, bulan mualaf. Siap. Izin Bang William, kalau boleh Baik, tahu Bang. Jogjanya mana? Saya di Sleman Bang, di daerah Minggir Bang. Oh, Sleman nih. Ya wes, aku follow ya, tolong di follow back nanti bisa DM ya. Oh ya, siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Masya Allah, habis Jawa Tengah semangat banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, subhanallah. Jadi istrinya belum, Bang Willy. Rencana insya Allah sih besok siang saya mau cerita Bang. Siap, Kenapa nanti saya- insya Allah nanti kita ini ya, Bang William besok boleh nggak main ke rumahnya Bang William? Boleh Bang. Boleh Bang. Besok ya, besok sore kita ke sana ya. Kalau hari Jumat sore gimana Bang? Saya besok ada acara Bang. Siap, Jumat sore nggak apa-apa. Jadi Siap. kita dari sini siang. Baik Bang. Ya. Izin buat ustadku, guruku. Silakan Bang Samudra seperti biasa jalankan tugas dengan baik. Masya Allah. Masya Allah. Gimana dengan mualaf kita kemarin? Alhamdulillah. Bang Heru, ayah ibunya. Siap, beliau tadi sudah ikut pengajian kita di masjid. Sudah saya videokan juga kepada Ustadz Alif. Terus tadi sempat diskusi juga dengan Oten, tapi belum bisa login malam ini. Insya Allah 2-3 hari lagi lah kita. Allahu dapat lagi. Akbar. Masya Allah. Bangga aku dengan api Jawa Tengah ya Allah. Keren.
Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Bang izin, boleh saya live Hari bang? Mu'allaf 25. Ada yang perlu disampaikan lagi enggak? Sebelum Mungkin turun? udah cukup dulu bang. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya tak japri aja bang. Siap. Baik. Bang William. Iya bang. Tolong DM saya secepatnya ya. Siap. Nanti saya DM bang. Jadi nanti Jumat sore kita singgah. Siap bang. Mampir ke Siap. rumah Bang William. Ya, siap bang. Terima kasih ya bang Juma, bang semuanya ya bang ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang William, WA saya ada di bio profil ya, diklik saja linknya. Allahu Akbar. Insya Allah. Tiap malam. Masya Allah. Pas 25 Desember hari Mu'allaf. Bulan berkah ya. Bulan berkah. Inilah Bulan bulan berkah. berkah para mu'allaf.